hello everyone. Good morning. Welcome back to our class. How are you today? How about your life? I hope that you all in the healthy. Now we are going to start our study. We pray first. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your love, thank you for your blessing. Now we want to start our study. Please bless and guide us so that we can understand our lesson today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Nah, anak sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar tema D atau tema yang keempat, sehat itu penting. Kita masuk ke dalam subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pelajaran yang kelima dan yang keenam. Tujuan pelajaran yang harus kita capai hari ini, yang pertama, menuliskan usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah dengan bertanggung jawab. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah dan alur cerita gambar dengan lengkap dan menggambar cerita dengan kreatif. 3. Mengidentifikasi jenis-jenis dan amanat dalam pantun dengan percaya diri. Keempat, menjelaskan akibat dari tidak bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan. Oke, anak-anak sudah tahu kan pelajaran kita hari ini? Sekarang mari kita lanjutkan ke materi pembelajarannya. Anak-anak di rumah pasti suka membaca. Iya bukan? Apalagi sekarang membaca itu gampang, tidak harus mencari-cari buku. Di dalam handphone kita bisa membaca. Ini adalah Tony dan adiknya yang suka membaca cerita bergambar. Kalian suka membaca cerita bergambar, bukan? Ya, apalagi kalau gambarnya lucu-lucu. Nah, biasanya di dalam cerita bergambar itu ada cerita-cerita yang menarik. Nah, di sini ada Tony dan juga Nina yang suka membaca cerita bergambar. Tetapi mereka juga suka membuat cerita bergambar. Siapa yang suka menggambar? Ya, apakah kalian suka membuat cerita bergambar juga? Nah, ternyata membuat cerita bergambar itu menyenangkan loh anak-anak. Tetapi ada hal-hal yang harus kita ketahui dan perhatikan di dalam membuat cerita bergambar. Ada langkah-langkahnya. Apa misalnya? Ayo kita lihat. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah, masih ingat kan gambar cerita itu apa? Gambar cerita itu adalah gambar yang ada ceritanya dan sekaligus ada gambarnya. Yang pertama, kita harus menguraikan atau menjabarkan unsur-unsur cerita di dalam gambar yang akan kita buat. Misalnya, apa cerita gambar yang akan kita buat? Kita tentukan dulu temanya. Misalnya, contoh tupai dan kelinci. Lalu kita pikirkan apa isi ceritanya. Oh, isi ceritanya menolong tupai. Lalu, tokoh-tokoh di dalam cerita itu apa? Ada kelinci, ada tupai, ada monyet misalnya. Lalu setelah itu, kita buat alur ceritanya atau urutan ceritanya. Misalnya kita mau membuat alur cerita tupai dan kelinci. Ayo anak-anak ini perhatikan. Nah, urutan cerita atau alur cerita pertama, kita akan buat tupai memetik kelapa, lalu kelapa yang dipetik tupai disembunyikan monyet. Kemudian, tupai minta tolong kepada kelinci untuk mencari kelapanya yang disembunyikan oleh monyet. Kemudian, kelinci mendatangi monyet dan memberitahukan kepada monyet bahwa Raja Hutan akan memberi imbalan kepada siapa yang dapat memberinya kelapa. Lalu, monyet pun membawa kelapa milik tupai ke gua yang dipikirnya Raja Hutan. Kelinci dan tupai akhirnya mengambil kelapa milik tupai. Nah, ini alur cerita, urutan cerita yang akan kita buat di dalam gambar cerita. Nah, sekarang bagaimana ya gambar ceritanya kalau alur ceritanya seperti ini? Nah, ini dia contoh gambar ceritanya. Nah, anak-anak yang suka menggambar dan yang suka berimajinasi membuat cerita, anak-anak boleh berlatih membuat gambar cerita di rumah. Misalnya, gambar cerita tentang menjaga organ peredaran darah kesehatan. Di sini, teacher ada contohnya. Kalian lihat
Nanti di rumah kalian boleh berlatih membuatnya. Ini contoh gambar cerita tentang kesehatan, menjaga kesehatan, yaitu berolahraga secara teratur. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari bagaimana tentang menjaga kesehatan organ peredaran darah. Ada yang masih ingat? Ya, salah satunya berolahraga secara teratur. Tapi apakah cukup olahraga saja? Tidak tentunya. Nah, ini contoh menjaga organ peredaran darah atau kesehatan organ peredaran darah selain berolahraga, yaitu makan bergizi seimbang. Bagaimana makan bergizi seimbang, teacher? Makan itu bukan hanya makan karbohidrat, protein, seperti makan nasi, makan daging, makan ikan, tapi tidak ada sayur dan buahnya. Jadi harus makanan lengkap bergizi seimbang. Kalau dulu katanya makanan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang harus seimbang, bergizi seimbang. Harus sesuai kadar protein, karbohidratnya, mineralnya, vitaminnya. Jadi harus lengkap. Kita konsumsilah setiap hari makanan karbohidrat seperti makan nasi, makan lauk pauk, nasi, ikan, protein, lalu buah, dan juga sayur-sayuran yang lengkap sehingga terpenuhi makanan bergizi seimbang dan membuat tubuh kita sehat sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan semangat. Lalu selain itu juga perlu diperhatikan istirahat yang cukup. Jangan sudah olahraganya banyak, makanannya bergizi seimbang, tapi tidak tidur. Itu akan juga membuat kita lelah dan organ-organ di dalam peredaran atau organ-organ tubuh kita menjadi tidak baik. Oke, ini tadi tentang menjaga kesehatan organ peredaran darah. Anak-anak sudah melakukannya di rumah, sudah olahraga, sudah makan bergizi seimbang, dan pastinya istirahat yang cukup setiap hari. Karena dengan menjaga kesehatan organ peredaran darah, kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Nah, faktanya menurut penelitian, yang organ peredaran darahnya sehat dapat melakukan atau aktivitas sampai tua. Biarpun sudah tua, tetap TOP banget, tetap semangat terus melakukan berbagai aktivitas. Nah, kenapa? Karena tubuhnya mendapat suplai darah yang cukup. Jadi, oksigen cukup dari organ-organ peredaran darahnya itu berfungsi dengan baik dan sehat. Sehingga sampai masa tua pun, sampai toepe, tua ompong peot, tetap bersemangat. Seperti, nah, ini siapa yang neneknya masih bisa melakukan seperti ini? Ada enggak? Ya, ini nenek yang hebat, yang sampai tua beraktivitas seperti ini. Pasti dari mudanya dia menjaga gaya hidup sehat. Nah, apa saja misalnya aktivitas yang kita lakukan selain beraktivitas, berolahraga, belajar? Nah, anak-anak aktivitas utamanya apa? Belajar. Sekarang kita belajar apa? Kita belajar membuat pantun. Siapa yang senang berpantun? Nah, ini misalnya, masih ingat nggak jenis-jenis pantun? Ada pantun anak, di sini ada contohnya. Pantun anak dibuat khusus untuk anak-anak. Contohnya ini, burung camar di tepi pantai, pantai yang indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Siapa yang tahu amanat dari pantun ini? Iya, kalau kita pandai, kita punya banyak teman. Yang kedua, pantun agama. Pantun agama itu di dalamnya terdapat nilai-nilai atau prinsip keagamaan. Contohnya di sini ada, kalau menegakkan benang basah, aib malu orang sekampung. Kalau menegakkan agama yang salah, hidup mengerang, mati menanggung. Siapa yang tahu apa amanat atau pesannya? Nah, amanat pesannya, kalau kita menegakkan agama yang salah, hidup kita akan mengerang, mati menanggung. Yang berikutnya, pantun nasihat. Pantun nasihat ini biasanya menjelaskan tentang kebaikan di masyarakat, lalu disampaikan dengan kata-kata yang indah. Misalnya, hari Minggu
tunggu mencuci sepatu, jangan lupa disemir licin. Datang sekolah tepat waktu, itulah tanda murid disiplin. Siapa yang tahu amanat pesannya? Iya, kita harus datang tepat waktu karena kita adalah murid yang disiplin. Yang keempat, pantun teka-teki. Ini biasanya pantun yang membutuhkan jawaban. Contohnya, kalau Tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau Tuan bijak bestari, binatang apa tanduk di hidung? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Iya, badak. Yang berikutnya, pantun jenaka. Ini paling lucu, pasti kalian suka. Biasanya berisi lelucon, guyonan, tujuannya untuk menghibur, tapi kadang juga untuk menyindir. Contohnya, pohon manggis di tepi rawa, tempat nenek tidur beradu. Sedang menangis nenek tertawa, melihat kaik bermain gundu. Nah, apa pesan pantun ini? Nah, pesan pantun amanatnya itu adalah nenek tertawa melihat kakek bermain gundu. Yang keenam, pantun persahabatan. Biasanya bertemakan persahabatan atau perkenalan. Contoh, jalan-jalan ke kota baru untuk membeli cenderamata. Jika punya teman baru, jangan lupa teman yang lama. Jadi amanatnya apa? Ya, kita tidak boleh melupakan teman yang lama kalau sudah ketemu teman yang baru. Nah, yang berikutnya ada lagi pantun kebersihan lingkungan. Misalnya ini, ke pasar beli buah-buahan, jangan lupa mampir ke telaga. Sungguh indah ciptaan Tuhan, sudah sepatutnya kita jaga. Kalau ada air yang bersih, tentu boleh kita menggunakannya. Kalau lingkungan kamu ingin bersih, buanglah sampah pada tempatnya. Begitu besar si pohon lontar, cocok ditanam di halaman. Mari jaga lingkungan sekitar, udara segar, hati pun nyaman. Kalau santai di pekarangan, enaknya sambil baca koran. Jangan pernah buang sampah sembarangan kalau tidak mau kebanjiran. Begitu besar si pohon lontar, cocok ditanam di halaman. Mari jaga lingkungan sekitar, udara segar, hati pun nyaman. Jadi ini amanat pantunnya. Yang pertama tadi, kita harus menjaga ciptaan Tuhan. Amanat pantun yang kedua, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Lalu apa lagi? Kita harus senantiasa menjaga lingkungan agar udara segar dan hati nyaman. Oke, ini tadi tentang pantun. Ada pantun kebersihan lingkungan. Kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Nah, menjaga kebersihan lingkungan itu adalah tanggung jawab kita semua. Siapa yang masih ingat apa itu arti tanggung jawab? Ya, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tadi di dalam pantun, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, kita di Indonesia adalah sampahnya banyak sekali. Kita bertanggung jawab untuk senantiasa membuang sampah pada tempatnya karena itu akan membawa kebaikan bagi kita bersama. Kalau kita tidak bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan, apa akibatnya? Wah, akibatnya sangat banyak dan sangat merugikan. Apa misalnya? Ini contohnya dampak jika kita mengabaikan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, yaitu apa? Ya, menyebabkan banjir, kita jadi susah beraktivitas, kemudian menjadi ladang penyakit, bisa memunculkan berbagai penyakit, gatal, diare, macam-macam. Lalu juga menjadikan lingkungan tidak indah, terjadi pencemaran, kotor, dan bau. Anak-anak, jadi anak-anak di rumah sudah bertanggung jawab menjaga kebersihan? Ya, harus. Apalagi sekarang kita harus ekstra menjaga kebersihan lingkungan dan juga kebersihan diri supaya tidak terkena COVID-19. Tugas anak-anak hari ini adalah mengerjakan halaman 101 nomor yang kelima. Nah, di sini contohnya teacher buat di buku paket kalian ada hanya nomor 5 saja, yaitu kalian mengidentifikasi pantun dan menuliskan pesannya. Di sini ada 4 pantun. Anak-anak boleh melihatnya di buku anak-anak di halaman 101, nanti dikirimkan kepada teachernya masing-masing. Lalu yang halaman 106 nanti anak-anak di situ nomor 4
akan membuat gambar cerita. Tapi anak-anak tidak perlu buat gambar ceritanya. Tugas anak-anak hari ini hanya menuliskan langkah-langkah membuat cerita gambar lengkap. Jadi tidak perlu ada gambarnya. Ya, jadi tugas anak-anak hari ini hanya dua, yaitu dari KD Muatan Bahasa Indonesia mengidentifikasi jenis pantun dan menuliskan amanat dan pesannya. Lalu untuk KD SBDP menuliskan langkah-langkah membuat cerita gambar. Tadi teacher sudah jelaskan, anak-anak sudah paham, ya nanti dikerjakan dengan baik dan jangan lupa kirimkan kepada teachernya. Sekarang kita akan mengakhiri pelajaran kita dengan berdoa. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your blessing. Now we have done our lesson. Please bless and guide us to keep what we learned today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, thank you for your attention. See you next time. Bye-bye. Keep spirit and keep strong and keep pray. Bye.